Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Saiful Akbar dari kelas 12 PPLG 3. Saya di sini akan mempresentasikan diagram-diagram yang telah saya buat. Nah, jadi ini flowchart yang telah saya buat. Mari kita jelaskan dari awal ya. Yang pertama itu start, terus buka website, login, sudah punya akun atau belum. Jika sudah punya, berhasil login. Jika belum, register dulu, isi biodata, lalu login kembali dan berhasil login. Tampilan katalog atau dashboard ya teman-teman. Cari judul buku, habis itu pilih buku, bukunya ada atau tersedia. Jika tidak tersedia, cari buku lagi, lalu jika tersedia, ajukan peminjaman. Teks status sudah pinjam buku kurang lebih dari 3. Kalau misalkan lebih dari 3, limit ya teman-teman batas pinjamannya, buku harus dikembalikan. Kembali ke dashboard. Terus jika tidak lebih dari 3, melanjutkan proses peminjaman. Lalu buku terpinjam, update status buku berhasil dipinjam, lalu selesai. Mari kita lanjut ke yang kedua, yaitu use case diagram ya teman-teman. Di sini ada anggota itu login, daftar, cari buku, melihat detail buku, meminjam buku, mengembalikan buku, membayar denda, keterlambatan, lalu logout. Petugas cek ketersediaan buku, mendata pengembalian buku, laporan peminjaman buku, laporan pengembalian buku, denda keterlambatan, lalu logout ya teman-teman. Nah, di sini ada kepala perpus. Kepala perpus itu yang pertama login, lalu menambah buku, bisa logout juga ya, menambah petugas, melihat data peminjaman dan pengembalian buku, dan mencetak laporan. Kita lanjut yang ketiga ya teman-teman, biar menghemat waktu. Nah, di sini ada activity diagram. Anggota, buka website, masuk ke halaman website, lalu ke sistem, mempunyai akun. Jika tidak, registrasi. Jika iya, login. Lalu login sudah berhasil. Jika sudah berhasil, tampilkan halaman katalog, lalu cari buku, detail, lalu habis itu ke detail buku tersedia atau tidak. Jika tidak, cari buku kembali ya teman-teman. Ajukan peminjaman, memproses pinjaman, pinjam dikonfirmasi. Anggota menerima buku, kembalikan buku, telat mengembalikan buku, berarti ajukan pengembalian. Jika tidak, ajukan pengembalian ya. Jika iya, telat mengembalikan buku, anggota dikenakan denda. Anggota membayar denda, bayar denda dikonfirmasi. Setelah itu pengembalian selesai. Nah, di sini yang keempat itu masih activity diagram, yaitu activity diagram kepala perpus ya teman-teman. Yang pertama, kepala perpus membuka website, halaman login, verifikasi login, verifikasi benar. Kalau misalkan salah, halaman login kembali, verifikasi login lagi. Misalkan benar, halaman katalog buku atau dashboard ya teman-teman. Terus di sini ada menu CRUD. Apa itu CRUD? Yaitu create, delete, update. Nah, jika create from break buku, lalu tambah buku, validasi berhasil. Habis itu jika validasi berhasil yes, edit buku. Jika no, kembali ke from break buku. Jika update from edit buku, lalu edit buku, validasi. Jika delete, mau mendelete buku ya, menu delete, terus ke hapus buku, lalu yakin mau di delete. Jika tidak yakin, kembali ke menu delete. Jika yakin, berarti menampilkan notifikasi berhasil, lalu CRUD nya berhasil ya teman-teman. Langsung saja kita lanjut ke yang terakhir, yaitu kelas diagram. Nah, di sini ada anggota
Ini maksud dari 1M itu one to many. Nah, one to many itu berarti anggota bisa berkali-kali meminjam atau Nah, di sini ada kepala perpustakaan. Di kepala perpustakaan yaitu artinya satu kepala perpustakaan bisa mengakses beberapa petugas ya. Jadi one to many, satu ke banyak. Nah, kalau misalkan petugas ke pengembalian yaitu one to many. Berarti satu petugas bisa mengelola beberapa pengembalian buku ya, teman-teman. Misalkan petugas ke pinjaman atau pinjam, berarti petugas bisa mengakses atau mengelola beberapa pinjaman, jadi one to many. Nah, jika buku ke pinjaman, berarti meminjam buku bisa lebih banyak, bisa satu buku bisa meminjam lebih banyak gitu. Nah, ini one to one apa? One to one itu berarti satu kali pinjam dan satu kali pengembalian ya. Mungkin segitu saja, mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon maaf saya tidak bisa lock screen karena laptopnya tidak ada kameranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu saja dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.